Shalom Yeshua HaMashiach. Selamat datang di radio dan TV online Rema Kabar Baik. Kami ada saluran berkat bagi bangsa-bangsa sesuai amanat agung Tuhan Yesus Matius 28 ayat 19 sampai 20 dan ajaran utama Tuhan Yesus telah kasih 1 Korintus 13. Jangan lupa bawa kopi siang di samping Anda, terutama Alkitab Anda. Mari ikutin terus program kami untuk memberkati keimanan kerohanian Anda. Ikutilah kami radio dan TV online Rema Kabar Baik FM. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita mendengar kesaksian dari seorang hamba Tuhan, di mana Tuhan memberikan mujizat nyata atas hidupnya, yaitu Evangelis Juliana Diploma Akuntansi SPH. Dia hampir mati akibat tumor otak dan sempat lumpuh total akibat tumor otak juga. Mari selanjutnya kita mendengarkan kesaksian dari beliau untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk radio dan TV online Rema Kabar Baik udah memberi saya kesempatan untuk kesaksian di mana mujizat itu nyata dalam hidup saya tahun lalu, tahun 2022. Jadi singkat cerita seperti ini. Tahun 2022 bulan April itu saya jalannya udah mulai susah gitu kan. Terus waktu saya namanya mama ke mall mau beli roti tawar kesukaan mama, roti black talk ya, waktu itu di mall Cikarang kan masih ada black talk gitu kan. Jalan saya udah mulai diseret-seret gitu kan. Terus kata mama, kenapa jalan kamu mulai diseret-seret gitu kan. Terus aku bilang, ya mungkin karena aku overload, karena saat itu BB aku 90 gitu kan. Enggak kata mama, enggak mungkin. Orang kalau berat badan enggak sampai segitu gitu kan jalannya. Terus asli cerita aku ada pelayanan di Magelang, di Om Daniel. Saat itu aku langsung ambruk, enggak bisa jalan, aku lumpuh total, langsung dibawa ke rumah sakit Magelang. Terus cerita di situ dokternya, aku di tangan dengan ada 5 dokter. Ya, dokter psikiater, psikologi, internis, saraf, dan fisioterapi, karena mau dicari apa nih penyebabnya aku bisa lumpuh gini gitu kan. Akhirnya singkat cerita dokter saraf suruh aku CT scan, ternyata di kepala aku tuh ada kabut-kabut. Apa tuh kabut-kabut gitu kan, belum diketahuin apa tuh penyebabnya gitu kan. Akhirnya singkat cerita 2 minggu kemudian aku CT scan lagi dan di situ ketahuan kalau aku ada tumor otak, dan dokter sarafnya bilang ini Ibu Yuliana harus secepatnya dioperasi karena tumornya udah segede gajah gitu kan, kalau enggak bisa mati dianya gitu kan. Nah, hari singkat cerita saya pulang, diizinkan pulang dengan 5 dokter dari rumah sakit Magelang itu. Singkat cerita aku pulang, ya aku dibopong lah gitu kan, karena aku benar-benar lumpuh seperti anak bayi baru lahir gitu kan. Akhirnya singkat cerita terus dirujuklah ke rumah sakit Siloam itu, dari rumah sakit Magelang gitu, dirujuk ke rumah sakit Siloam Cikarang. Cerita dokternya suruh ngulang lagi dari nol, MRI di rumah sakit Siloam sini. Akhirnya di MRI orang dokter sarafnya dia kasih surat untuk MRI, dan akhirnya ketahuan benar aku punya tumor otak, dan tumor otaknya udah sangat gede sekali, harus cepat dioperasi. Terus kakak saya bertanya mama saya, kenapa dia bisa lumpuh total? Ya ibaratnya kamu punya TV dengan ada remote TV, jika remote TV-nya nggak ada baterai kan nggak berfungsi ibaratnya. Begitu juga karena otak kita itu ditutupin oleh tumor itu, jadi sensor otak kita itu yang memerintahkan seluruh badan kita, saraf-saraf kita makan, berdiri, berjalan itu tidak ada karena otak kita ditutupi oleh tumor itu. Jadi seperti itu artinya. Ya selama aku itu ya makasih juga untuk beberapa hamba-hamba Tuhan yang datang ke tempat aku, seperti Pendeta Tristan dari GBI Cikarang, Pendeta Raja, Ibu Gembala Bu Boy, Pak Boy dari GBI Cibitung, dan Pendeta Raja yang memotivasi saya, yang mengurapi kaki dan tangan saya dengan minyak urapan itu telah membasuh kaki dan tangan kanan dan kaki kanan saya lumpuh, dan memotivasi saya, dan juga orang-orang yang memotivasi saya untuk teman mama dari UMAS, dari Eklesia, GBI, teman kakak dari GKI Bogor, teman Ade, dan semua thank you very much, kalian udah datang mendoakan saya. Dan akhirnya singkat cerita, puji Tuhan, ini hadiah yang terindah buat saya. Hadiah yang terindah buat saya itu pas kado Natal dari Tuhan Yesus, jadwal
operasi saya dari BPJS keluar tanggal 26 Desember tahun 2022. Akhirnya tanggal 26 itu saya mulai cek segala macam. Dan tanggal 27 ini saya rawat inap. Udah hari itu tanggal 27 itu saya dibotakin sampai gundu sampai licin. Ini udah numbuh. Dan singkat cerita terus tanggal 28 2022 kan hari itu saya intinya nggak mau ada yang besuk saya karena hari itu detik-detik saya terakhir untuk ketemu keluarga saya karena saya nggak tahu kapan apa saya masih hidup atau saya udah nggak ada karena kepala dibelek ya. Singkat cerita tanggal 28 Desember 2022 terus saya dioperasi jam 6:30 pagi saya udah didorong terus saya teriak mama gitu kan karena detik-detik saya cuma bilang di saat di ruang operasi itu saya bilang Tuhan kalau saya mati hari ini bawa roh dan jiwa saya ke surga karena saya sudah mengaku dosa saya di hadapan hambanya dibimbing oleh pendeta Trisna DGB Cikarang. Saya mengundang Yesus masuk ke dalam hati saya karena dulu saya pernah walaupun saya sekolah teologi tapi itu nggak jaminan karena dulu saya benar-benar tidak mengerti apa arti mengikuti Tuhan karena dulu latar belakang saya bukan dari orang Kristen ya dari agama Konghucu dulunya ibarat seperti itu. Saya menduakan hati Tuhan, melukai hati Tuhan ibaratnya. Tapi saya percaya kalau kita udah mengaku dosa kita diampunin saat itu ya. 1 Yohanes 1 ayat 9. Saya udah mengundang Tuhan Yesus dan saya bilang Tuhan kalau saya mati hari ini bawa roh dan jiwa saya ke surgamu. Akhirnya singkat cerita kalau saya hidup jangan sampai koma. Kalau saya koma mendingan saya mati karena mama saya udah tua. Kasihan saat saya lumpuh total itu yang ngurusin saya itu mama, yang cebokin yang lap tai saya mama saya karena saya seperti anak bayi baru lahir nggak bisa ngapa-ngapain, lumpuh total sebelah kanan, tangan kanan dan kaki kanan saya. Hari ini singkat cerita tanggal 28 Desember 2022 saya dioperasi, jadwal BPJS operasi saya keluar dan hari itu juga malamnya 13 jam dari 6:30 pagi sampai jam 10 malam kata mama saya dioperasi dan hari itu saya sadar ada di ruang ICU terus saya nengok ada mama saya masih ingat tuh mama saya sangat senang puji Tuhan saya masih ingat 13 jam operasi besar masih ingat ya 1001 yang bisa seperti itu. Jam 1 malam dokter saya yang operasi saya dia kunjungin saya visit lihat saya lapar saya minta martabak padahal di infus tuh masih ada infus ya tapi saya benar-benar lapar di ICU. Artinya singkat cerita 2 hari kemudian saya boleh pindah ke kamar perawatan terus saya tanggal 5 Januari 2003 saya udah boleh pulang. Tanggal 28 Januari 2003 saya kontrol dan saya udah bisa jalan dikit-dikit gitu ya, berdiri dikit-dikit gitu ya. Kalau kontrol saya masih tetap pakai kursi roda gitu kan. Akhirnya singkat cerita pas tanggal 14 Februari hasil MRI 14 Februari 2003 hasil MRI saya tumor saya sudah tidak ada lagi dan hasilnya juga jinak dan hari itu pun juga tanggal 28 Februari 2003 saya udah bisa jalan. Kalau di rumah saya tidak pakai tongkat ya. Kalau saya pakai tongkat itu paling kalau saya pakai tongkat yang itu karena dokter fisioterapi saya bilang karena keseimbangan saya belum bisa seperti orang normal gitu ya jadi pakai itu ya buat nahan naik turun tangganya tapi kalau saya kontrol tetap pakai kursi roda karena saya belum terlalu untuk jalan belum terlalu gimana gitu ya tapi nggak apa-apa ya berarti saya udah bisa mandiri udah bisa masak nasi udah bisa mandi sendiri ibaratnya gitu walaupun mandinya duduk tapi kalau lantainya basah saya lapin sendiri ibarat gitu ya penting saya puji Tuhan sampai detik ini saya masih dikasih hidup sama Tuhan Yesus dari operasi besar tumor otak itu dan hanya itu aja yang bisa saya saksikan ya benar-benar mujizat Tuhan itu nyata atas hidup saya ya biarlah kesaksian saya menjadi berkat bagi semua orang. Haleluya, amin. Kita kalian diberkati dengan kesaksian hambanya. Haleluya. Yang tumor otak aja masih dikasih kesempatan hidup loh. 1001 ya sebenarnya kepala tuh dibelik seperti batok kelapa ya saya udah melihat cuman maaf kami tidak bisa tampilkan di sini karena nanti takut disensor juga benar-benar sangat mengeri sekali tumor otaknya itu ya 1001 yang bisa selamat dari operasi besar itu ya ini benar-benar mujizat terjadi kalau anda dapat duit dapat mobil itu bukan mujizat itu bonus dari Tuhan karena anda setia tapi namanya mujizat ini yang dialami Ibu Yuliana. Oke, jangan lupa saksikan terus program kami.
Thank you.